Kapan si batin itu bisa dikenal dan dapat disaksikan, Bapak Ibu? Yang batin itu baru dapat dikenal dan dapat disaksikan ketika dia telah menamai dirinya dengan zahir, sebagai bentuk tajalli dirinya sendiri. Jadi ketika dia telah menamai dirinya dengan zahir, sebagai bentuk tajalli dirinya, disitulah diri batin itu baru bisa dikenal dan baru bisa disaksikan. Karena dia telah menamai dirinya dengan zahir. Maka pada saat dia telah menamai dirinya dengan zahir, sebagai tajalli daripada dirinya sendiri, maka wujud tajalli dirinya itulah yang berupa nur. Nur itu artinya terang, Bapak Ibu. Terang itu artinya jelas. Jelas itu artinya nyata. Nyata itu artinya wujud. Jadi kalaulah nur itu makna yang sebenarnya adalah wujud, maka segala yang wujud, inilah rupa daripada si batin itu. Dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk segala sesuatu. Apapunlah namanya, itu adalah bentuk rupa daripada si batin. Kalaulah segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda dan yang lain itu adalah bentuk daripada diri yang batin, lalu siapa namanya? Namanya itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itulah sebenarnya bentuk rupa daripada diri yang batin. Dan mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam, Bapak Ibu. Muhammad itu sudah menjadi sekalian batang tubuh kita dan sudah menjadi sekalian ruh kita. Inilah namanya Muhammad. Dan kesempurnaan Muhammad dari segala yang wujud itu sudah nyata, dia berupa insan. Insan inilah yang dikatakan Muhammad. Dan Muhammad itulah rupa daripada yang batin. Maka siapa yang telah mengenal akan hakikat rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Rupanya Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak berjarak, tidak jauh daripada diri kita. Karena diri kita inilah sebenarnya wujud daripada dirinya sendiri. Maka pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya akan rahasia dirimu ya Rasul?" Apa jawaban beliau, Bapak Ibu? "Ana Ahmad Bilal Mim." Aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, maka bunyinya adalah Ahad. Ahad itu artinya Esa, tunggal. Siapa yang Esa dan siapa yang tunggal? Yang Esa dan tunggal itu hanya Allah semata-mata. Begitu juga pada saat yang lain, Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, "Siapa engkau sebenarnya Rasul?" Apa jawaban beliau? "Ana Arabi bila ain." Aku ini Arab, tidak memakai huruf ain. Kalau Nabi mengatakan rasa dirinya adalah Arabi, tidak memakai huruf ain, maka Arabi ketika dihilangkan huruf ainnya menjadi bacaannya apa? Rabbi. Akulah Tuhan. Begitulah rahasianya akan diri kita ini sebagai bentuk tajalli kenyataan daripada diri Allah semata-mata. Makanya baginda Rasul membukakan rahasia dan paham siapa diri kita, siapa diri di luar diri kita. Sama, Bapak Ibu. Pada saat Rasul mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar," kata Rasulullah, "apabila engkau telah melihat akan dirimu, hai Umar, maka engkau sudah sama melihat akan Allah. Man ro'ani faqad ra'aul haq."
Siapa yang telah melihat akan diriku, rahasia diriku, hakikat diriku? Sudah sama dia melihat akan Tuhan. Apa maksud? Bahwa rahasia diri Muhammad dengan rahasia diri kita ini sama, Bapak Ibu. Sama-sama daripada tajalli Tuhan. Yang dikatakan tajalli Tuhan yang nyata pada alam dan nyata pada diri kita dan Rasulullah. Itu yang nur itu. Nur itulah yang rupanya Allah. Yang bernama Muhammad nyata pada insan. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sekalian insan itu nyatalah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahasia kita sebenarnya. Makanya sesungguhnya diri kita ini ada di dalam tiada itulah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Sungguh aku telah menciptakan dirimu pada waktu itu. Padahal dirimu pada masa itu belum ada sama sekali. Kenapa? Karena diri kita ini belum zahir wujudnya. Belum nyata rupanya. Tapi batin daripada diri kita ini sudah sempurna di dalam kewujudan rahasia Tuhan. Maka segala yang ada, segala yang wujud pada alam dan pada diri kita, inilah kezahiran Allah, Bapak Ibu. Inilah kenyataan Allah. Inilah rupa Allah. Inilah wujudnya Allah. Tidak ada wujud yang lain nanti. Kalau masih ada wujud yang lain kata kita, maka pandanglah wujud yang lain itu juga kenyataan daripada wujudnya Allah itu sendiri. Maka di situ Allah mengatakan akan rahasia dirinya bahwa Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu dirinya meliputi segala sesuatu. Padahal Allah itu yang menamai dirinya sesuatu itu. Allah menamai dirinya sesuatu. Kalau Allah menamai dirinya sesuatu, maka segala sesuatu itulah diriku. Segala yang wujud itulah diriku. Segala yang berupa itu